لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Kabar semua Bapak dan Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sebelum dimulai ada informasi Pak, bahwa hari ini Pak Ustadz yang kita tunggu-tunggu hari ini tidak bisa mengisi kajian pertemuan ini, dan mengisi kekosongan ini maka kita akan bahas bersama lagi materi yang lalu. Oke, bagaimana Pak? Siap. Iya betul. Oke. Disepakati atau tidak nih? Jadi di sini saya bukan mengajar, yang mengajar itu Pak Ustadz, mengisi kekosongan. Oke, kita akan membahas pelajaran kita, pelajaran yang lalu, minggu lalu, seperti itu. Bisa disepakati ya Pak? Oke. Ya. Pelajaran minggu lalu itu kalau di buku kita mulai dari halaman 45. Kalau di buku ya. Kalau di buku itu dimulai dari halaman 45. Itu pertemuan sebelumnya lagi. Dari mulai 45 sampai dengan sampai dengan halaman sampai dengan halaman 60. Jadi 15 lembar. Jadi kalau di buku itu dari halaman 45 sampai halaman 60. Gitu. Oke. Tapi kalau baca buku kan pusing, Pak. Nah, sekarang kita review aja. Saya akan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu balaghah kan pada intinya kan membahas kalam, ya kan Pak? Kalam itu ada dua. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Ya, begitu. Runtutannya begitu dulu tuh. Ada kalam khobar, ada kalam insya. Khobar sudah berlalu pembahasannya. Nah, yang dibahas itu insya saat ini. Jadi kalam itu ada dua, ada kalam khobar, ada kalam insya. Sementara insya itu, apa pengertian insya? Yang khobar. Ya, insya itu adalah kalam yang yang bukan berupa khobar, artinya bukan informatif. Ya, bukan informatif, bukan benar dan salah. Ya, insya. Ini kita tulis ya. Insya. Tuh. Sementara insya itu ada 5. Masih ingat? Ini sebelum kita ke bahasa ini coba pengantar dulu nih ya. Ada 5. Ya, amar. Yang pertama amar. Istifham. Yang pertama itu adalah amr. Yang kedua nahi. Yang ketiga Istifham. Iya. Istifham. 4 tidak. Yang keempat Nida. Tuh. Yang kelima Tamani. Nah, ini nih. Misalnya saja ini kita kasih contoh sederhana. Kalau yang amar ini contohnya gimana? Contoh sederhananya. Amar.
Misalnya Iqra. iqra. Krok. Belum kita bahas ya, Bu. Iqra. Nah, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbika. Nah, misalnya gitu. Yang ini nih. Ini insya namanya, kalam insya. Nah, kita kasih warna merah. Nah, kemudian kalau contoh nahi, review aja sedikit. Tak kulu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Atau gini aja deh contohnya. La tadkhul. Apa? La tadkhul qabla Aturul qabla salam. nah qabla salam. Tuh. Salam. Yang inilah yang disebut kalam nahi ini. Kasih warna merah. Nah, istifham sekarang. Istifham pun bertanya ya, Bu. Kemudian berarti aina taskunu aina tadhabu boleh. Ini istifham namanya. Oke. Istifham itu bertanya. Kalau nida ya Manggil. Rasulullah Allahi. Nah, ini namanya nida. Nah, ini dia. Seperti ini. Ini. Kemudian kalau tamannya, misalnya apa kalau tamannya? La'ala. Mengharapkan yang tidak mungkin. Misalnya apa tuh? Laita. Ya, Laita. Misalnya, Ya, laitani kuntu turoba. ya, laita. Seandainya saya punya apa? Seandainya saya memiliki uang $1.000.000 misalnya. Laita li apa, Pak? Li miliun dolar. Wah, kalau $1.000.000 berapa rupiah Pak kira-kira? 14. Ada berapa? 19.000. Berapa rupiah $1.000.000? Kalau di kurs jadi berapa? Aduh. Nggak ketahuan nolnya di mana berhentinya tuh. Saya juga nggak tahu itu. Jadi kalam insya itu ada 5, Pak. Ada 5. Ada 5. Mungkin kalau Pak UU sudah jadi ahli balaghah mungkin tambah lagi. Emang bisa tambah? Lah, bisa aja kalau Pak UU hebat, Nak. Iya. Nah, yang kita bahas rincinya di pertemuan lalu ini yang ini nih. Kalam insya yang bentuknya amr. Yang pertama. Nah, ini yang akan kita bahas yang warna hijau. Iya. Oke? Iya. Gitu. Yang kita bahas ini adalah kalam insya dalam bentuk amr. Tuh. Apa itu amr? Kan begitu. Bukan fi'il amr ya, yang dimaksud di sini amr saja. Perintah. Ya kan? Amr. Apa itu amr? Adalah apa itu? Perintah. Kalau kita itu amr adalah apa, Pak? Amr adalah perintah. Dari mana tuh? Perintah dari atas ke bawah. Nah, betul. Dari komandan ke apa? Jadi amr itu adalah ucapan, ya kan? Kalam kan dia, ucapan
ya atau ucapan yang datang. Amr itu adalah ucapan. Karena kalam ucapan yang datang Dari atas ke bawah. datang dari atasan ke bawahan. Menuntut nggak dia tuh? Apa yang Menuntut. datang dari atas ke yang lebih tinggi? Menuntut. Iya, Menuntut jawaban. iya, Istilahnya apa, Syekh? Istilah ya? istilah ini. Istilah kan? Jadi amr itu bukan fi'il amr yang dimaksud, bedakan. Konsepnya kok fi'il amr lagi, enggak gitu juga. Amr yang diucap amr itu adalah ucapan yang datang dari atasan ke bawahan. Syaratnya nih ke bawahan. Yang menuntut apa, Pak? Menuntut jawaban. Ya, menuntut jawaban. Itu amr namanya. Maka sederhana ya perintah lah kalau gitu. Kan gitu. Ya. Nah, Ya. gitu menuntut jawab. Menuntut jawaban. Jawaban bukan berarti jawab dengan ucapan, bukan. Misalnya kalau diperintahkan bacalah buku itu, tuntutannya apa? Ya, Baca. yang di Ya. ngomong baca gitu. Itu namanya jawaban namanya. Gitu. Amr. Sampai sini bisa dipaham ya, Bu? Paham. Ya. Makanya amr itu bukan khobar. Bukan bicara benar dan salah suatu berita. Kalau benar dan salah suatu berita itu caranya khobar. Maka amr ini diklasifikasikan menjadi insya. Sedangkan bentuk amr, sigoh amr, bentuk amr itu ada berapa ya kemarin? Ada 4 kalau nggak salah, ya? Ada 4, 3. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama fi'il amr sendiri, yang kedua fi'il mudhari yang dimasuki lamul amr. Kemudian yang ketiga itu masdar naibu anil fi'il amr, yang kedua isim fi'il amr. Ada 4 berarti. Kita buat ada 4. Ada 4. Yang pertama apa Pak tadi katanya? Fi'il amr. Fi'il amr sendiri. Fi'il Amr. amr. Jadi bentuk amr yang pertama adalah fi'il amr. Nah, bicara fi'il amr agar mudah memahaminya bicara sorof. Oke. Jadi kalau sudah belajar sorof, misalnya kata nasoro kita tasrif, nasoro yansuru nasron, fahuwa nasirun wa dzaka mansurun, unsur. Nah, itulah fi'il amr. Apakah dia selalu ada hamzah wasol yang tidak selalu, tergantung wazannya. Misalnya wazannya fa'ala, fa-nya panjang, fa'ala yufa'ilu fi'alan au mufa'alatan terus mufa'ilun mufa'alun fa'il gitu ya. Berarti fi'il amrnya fa'il. Yahid. Semua jadi. Nah, jadi bicara bentuk amr yang pertama itu fi'il amr. Jadi lihatnya di mana, Bu? Di sini tidak dijelaskan fi'il amr itu seperti apa. Itu adanya di ilmu sorof. Oke? Pak Zainuddin?
Segala bentuknya pokoknya. Kalau udah belajar fi'il amr ya sudah, itulah fi'il amr. Ini kita contoh nih. Kita kasih contoh di sini tadi apa? Misalnya Iqra. Iqra. Iqra Al-Qur'ana. Ini nanti kita bahas satu-satu. Seluruh bentuk fi'il amr ya, Pak. Nah, contoh di buku kita itu dilihat yang bentuk amr dari kalam amr dari bentuk fi'il amr di buku kita itu bisa dilihat tuh contohnya. Ya, di halaman 55 misalnya. Sudah terlihat di halaman 55. Halaman 55 bagian bawah. Apa katanya? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ketemu, Bu? Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, kira-kira amrnya yang mana tuh? Fasda. Sampaikan. Fasda. Fasda. Oke. Itu di Al-Quran tuh ya. Contoh di Al-Quran. Contoh di Al-Quran ini. Ini kita mari dulu ya. Kita bahas yang pertama, bentuk pertama. Ini dilengkapi dulu nih. Sebelum kita bahas satu persatu, kita bahas ini. Bentuk amr yang kedua itu adalah apa tuh? Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Tapi juga dibatasi. Jadi fi'il mudhari Ditambah. iya, fi'il mudhari yang dimasuki oleh Huruf lam. Lam. iya. Lam nahi. Lam nahi. Iya. Jadi fi'il mudhari ditambah Lam. Lam fa'il. lamul amr. Lamul amr. Lamul amr. Itu. Jadi enggak semua fi'il mudhari, Pak. Lam amr itu wujudnya seperti apa sih? Yalah begini. Begini. Tuh. Ini namanya lam amr nih. Tuh. Namanya lam amr. Amr. Oke. Dia bisa sukun seperti ini, lam amr ini. Bisa juga seperti ini nih. Li, bacanya seperti huruf jar. Bisa, boleh. Ini lam amr namanya. Nanti kita kasih contoh. Misalnya ada MC bilang fal yatafaddal maskura. Ya kan? Fal yatafaddal faddal faddal fal yatafaddal maskura. Nah. Tuh. Ini kalimatnya begini. Tafaddala yatafaddalu.
fal yatafaddal duanya dia maskura. Begini Pak ya. Ini fi'il mudhari nih. Oke. Ini fi'il mudhari yang saya blok. Nah, inilah yang disebut lam amr nih. Lamnya sukun. Kalau ada sebelumnya ada huruf fa, fal yatafaddal maskura. Nah, ini pun juga bentuk amr. Terus kalau lamnya gimana? Kalau li seperti firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin. Nah, gitu. Ini juga lam amr. Oh, dia jadi li. Iya, karena sebelumnya nggak ada fa-nya. Bisa dipahami sampai sini, Ibu, Bapak. Salah ya, Pak? Oh. Tuh. Yang ketiga nih. Yang ketiga, bentuk amr yang ketiga. Apa tuh? Masdar. Ya, masdar pengganti dari fi'il amr. Al-masdaru anna ibu an fi'li amr. Tuh. Masdar pengganti fi'il amr. Nah, gini. Masdar, kita paham dulu tuh. Bicara masdar sebelum kita ke situ, lo bicara tasrif. Bicara sorof. Oke? Masdar itu kan urutan ketiga dari tasrif istilahi. Betul atau tidak? Betul. Fa'ala yafulu fa'lan. Nah, itu tuh masdar. Fa'lan. Pokoknya urutan ketiga dia dari tasrif istilahi. Fa'lan. Iya. Fa'latan. Apapun wazannya, pokoknya masdar itu standar tasrif istilahi urutan ketiga. Istilahi. Jadi sebelum kita pahami masdar, nah Ibu, apa? Masdar pengganti fil amr, pahami dulu masdar. Masdar itu urutan ketiga dia dari tasrif istilahi. Fa'ala yaqulu fa'lan, adkhala yadkhulu, adkhala yudkhilu idkhalan. Semua masdar. Nah, kalau kita sudah paham masdar, nah masdar inilah yang menggantikan fi'il amr. Nih kita ambil contoh. Kita ambil contoh begini. Misalnya Rojaan. Duduk itu bahasa Arabnya apa? Julusan. Ijlis. Oh, Ijlis. amarnya ijlis. Amr ya kan? Ijlis alal kursi. Duduk di atas kursi. Iya, masa di bawah kursi. Di kolong dong. Lah, kan begitu. Apa nih? Durian dan gitu. Ini fil amr, ijlis. Nah, ini kata ijlis ini bisa kita ganti dia. Menjadi apa? Menjadi bentuk masdarnya. Julusan. Julusan. Iya, julusan. Tuh. Pak, tuh julusan dari mana Pak taunya? Kok tahu gitu dari mana Pak? Nah, Biasa. dari tasrif. Jalasa
Kamus. Oh, jelasan. Julusan. Julusan. Saya nggak hafal tasrif, Mas Dar. Lihatlah di kamus. Cari kata jalasa, cari di kamus, nanti ketemu bentuk masdar. Oh, julusan masdarnya. Julusan alal kursi. Nah, inilah yang disebut masdar pengganti Fi'il amr. Fi'il amr. Naib. dalam Al-Qur'an wabil walidaini Ihsanan. ihsanan. Ada fil amr yang dibuang itu Abah ahsin. seger banget, Abah. Tuh. Paham sampai sini, Pak? Contoh lagi. Jurusan. Jadi Misalnya, jadi maksudnya Ustadz, jadi jurusan itu termasuk juga bisa dibikin perintah gitu. Kalau di iya, ya. betul. Namanya Walaupun juga dia- naib. Oh. Masdar ini fungsinya menggantikan fiil amr. Ganti. Kenapa kalau disebut itu misalnya kepanjangan. Misalnya. Gampang aja julusan. Artinya duduklah ya. Iya, kan diganti. Hanya fiil amr saja. Oke, hanya fiil amr saja. Yang diganti fiil amr bukan fiil mudhari. Iya. Oke. Kalau fiil mudhari nanti itu dia biasanya sebagai maf'ul mutlak. Kalau misalnya diganti syukran, syakartu, syukran. Itu syukran. Maf'ul mutlak itu. Nah, yang digantikan ini al-masdaru an-naibu ani fi'lil amri. Tuh, julusan alal kursi. Ini kurang ya. Kurang ro ini. Cuma kita kan lagi nih, misalnya lagi ya, berdirilah. Berdiri itu kan bahasa Arabnya apa? Kiamat. Asalnya Koma. Kum fil amrnya. Iya, fil amrnya. Kum. Misalnya berdiri. Kiaman. Iya. Boleh kita ganti. Boleh. Jadi Kiaman. Lah, Ustaz taunya dari mana? Kiaman. Lah itu tadi hafal tasrifnya. Koma yakumu kiaman. Balik lagi ke tas. Tasrif. Tasrif. Yang lagi. Tapi kan nggak mungkin di balago ini dibahas lagi tasrif kan nggak mungkin. Saya cuman ini loh cara berpikirnya runtunannya seperti ini. Itu. Ujung-ujungnya tasrif. Sejamal. Kalau doroba nggak bisa ya? Boleh. Bapak masdarnya apa? Doroba ya 1000. Dorban. Korban kejam amat orang dipukul. Iya, itu makanya bisa apa enggak? Tahu Pak Jainuddin. Jangan kejam dari orang. Temen banget pukul-pukulan Pak Jai. Jadi musuh, Pak. Ya kayak kiaman. Berarti dorban. Ya, dorban kan? Kalau di firman Allah kan idrib bi asokal hajar. Pukul ketukan dengan tongkatmu. Oh gitu ya. Nah, keluar apa terus? Keluar apa? Bukan duruban, bukan. Dorban aja. Begini Pak, untuk memastikan apakah dorban atau bentuk lainnya. Yang paling aman untuk melihat masdar pada bentuk sulasi mujarad itu lihat di kamus. Oh gitu. Karena ada masdar namanya sifatnya simai. Ada yang kiasi. Simai itu maksudnya apa? Masdar yang keluar dari polanya, pola fa'lan. Saya kasih contoh. Jalasa yajlisu. Polanya fa'lan, mestinya jalsan. Jalsan. Iya. Apa menjadi julusan? Iya, itu dia. Masdar simai. Begitu kita bilang nasoro yang suruh nasron. Nah, itu mah masdar kiasi. Emang itu udah.
Aslinya. aslinya. Tapi kalau jalasa ya jadi suka julusan, nggak jalasan misalnya. Nah itu Iya. masdar itu disebut masdar simai. Taunya dari mana? Dari kamus. Iya, iya. Terkadang satu fiil itu lebih dari satu, bahkan bisa sampai 3 bentuk masdar. Jadi untuk patennya mengetahui bentuk masdar, lihat di kamus. Kalau masdar marah-marah apa tuh? Nah itu namanya masdar mono. Mas Darmono dagangnya nggak laku, marah-marah. Salah Mas Darmono mah. Yang bakso. Begitu Pak, kalau masdar. Jadi bagaimana sih kita pastinya mengetahui masdar? Cara paling aman lihat aja. Kalau yang sulasi mujarrad ya Pak. Iya. Fi'il sulasi mujarrad. Kalau fi'il yang ada mazid begitu mah enak, paten dia ngikutin rumusnya aja. Iya. Aslama yuslimu islaman, af'ala yuf'ilu if'alan. Iya. Akrom. Enak. Yang ada mazidnya tuh enak. Yang Iya. susah yang sulasi mujarrad. Jarod. Yang asal. Harus lihat kamus. Nah, punya kamusnya. Kalau begini apa Ya. nih, Panjang mah? Apa itu? Iya itu kayaknya itu Amsilatut Tasrif itu. Kitab tasrif kayak kalau nggak salah. Oh iya. Iya contoh-contoh tasrif. Itu mah. Kitab emang sering dipakai itu sama anak-anak pondok. Seperti itu. Nah, begitu. Amsilatut Tasrif. Contoh-contoh tasrif. Pak Ustadz mau nanya dong Pak. Boleh, Pak. Pak, Bapak bilang tadi amr sama fil amr berbeda ya Pak. Kalau amr itu kalam dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, kalau umpamanya dalam doa Allahumma maghfirli lil mu'minin wal mu'minat, berarti itu bukan perintah ya Pak? Bukan, itu namanya keluarnya amr dari makna sesungguhnya. Bukan, maksud saya itu kan fil amr ya Pak. Betul. Nah, Ighfirli ya Allah. Kan gitu. Fir Betul, maksud saya. amar, betul. Amar berarti maknanya bukan perintah ya Pak ya? Maknanya bukan perintah, maknanya al-amru lid du'a. Itulah pembahasan kita di halaman 60. Ya, itu maksud saya itu Pak. Terus kalau amar sendiri itu bentuknya bukan selalu perintah gitu Pak ya? Betul. Betul sekali. Dia ada 4 macam gitu Pak maksudnya Pak Ada ya? betul, ada 4 macam. Udah, Pak. Jadi bentuk amr itu ada 4 macam. Yang pertama fi'il amr sendiri, ya kan Pak? Ya. Yang kedua bentuknya adalah fi'il mudhari yang dimasuki lam amr. Iya. Bentuk yang ketiga adalah masdar. Naib fil amr. Dari pengganti fi'il amr tuh. Makanya beda. Kalau kita kan waktu belajar nahwu kan dibilang, oh kalau amr pasti konsep pikiran kita fi'il amr. Kan gitu ya Pak? Perintah. Kalau dulu belajar nahwu gitu. Kalau di balago enggak gitu. Gitu Pak. Lebih itu lagi. Bahas lagi. Makanya bacanya hati-hati, jangan fi'il amr. Amr. Kalau Iya. amr. Mengganti apa gitu ya? Iya. Oke. Oh, kalau dari bawahan ke atasan gimana? Itu bisa harapan, bisa juga doa. Ighfirli, Rabbighfirli, warhamni, uzurni, warfa'ni, dan seterusnya. Itu bukan itu memang itu memang kalamnya kalam amr, tapi itu keluar dari makna sebenarnya. Maka dinamakan lid du'a. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Afwan. Ini kita ambil contoh lagi nih. Yang keempat. Soalnya pelajari pelajaran itu. Gimana pelajari bahasa Arabnya apa? Ta'allama, yata'allamu. Ta'allam. Ta'allam. Itu kan? Ta'allama, yata'allamu. Terus? Ta'allam. Ta'allama. Gimana tasrifnya? Taklim.
Ya, tafa'ala ya tafa'alu. Taf'ilan. Ya, betul. Misalnya ta'allamu. Misalnya ta'allamu. Ta'allamu al-Arabiyah. Tuh, pelajarilah bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya nggak mau bentuk ta'allamu. Boleh kita ganti menjadi apa? Masdarnya. Takliman. Iya, takliman. Tuh. Takliman. Tuh. Kiaman, julusan. Kan enak loh jadi ngomongnya. Oh, gitu. Pak, lanjutannya gimana Pak kalau pakai takliman? Idofa ya Pak? Idofa. Tapi pakai nada nanti ngomongnya. Atau nggak usah diidofa nggak apa-apa. Takliman al-Arabiyah tak. Gitu udah paham. Oh, pakai huruf jar Pak. Iya. Baik. Takliman apa Ustaz coba di? Iya. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah, takliman al-Arabiyah tak. Sebagai pembeda dia. Atau juga pakai takliman lil Arabiyah boleh. Wabil walidain ihsanan ahsin, ya kan? Wabil walidaini ihsanan itu wabil walidain bil walidain. Jadi lafaznya isim ya Pak? Lafaznya isim. Tapi maknanya dia adalah fi'il. Betul, amr. Seperti itu. Lalu yang keempat gimana? Ini udah paham ya, Bu? Ya. Insya Allah. Yang keempat itu apa? Isim fi'il amr. Nah, ini isim fi'il amr yang unik. Isim fi'il amr. Udah isim disebut lagi fi'il lagi. Jangan ikut ke sana. Jadi Jangan ikut ke pasar, nggak taunya ntar di mana. Pulang dulu. Ismu fi'il Rumah Anda. Ismu fi'li amr. amr. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini isim maknanya Fi'il. kata kerja atau mana kata kerja perintah itu isim. Biasanya kan kata kerja perintah kan fi'il amr tuh. Iya. Tapi ini isim maknanya Fi'il amr gitu. fi'il amr gitu maksudnya. Oh. Maknanya. Isim fi'li amri. Amin gitu ya. Amin. Iya, seperti amin. Tuh. Ialah sholat. Dan seterusnya itu. Bisa dipaham. Nah, ini Bisa. ada dua nanti nih pembahasannya nih. Iya. Ada yang disebut simai, ada yang disebut kiasi. Kiasi. Ini. Jadi ada dua dia bentuknya. Satu Yes. kiasi. Jangan kiasi dulu deh, simai dulu yang enak, Nah dulu. biar gampang. Iya. Iya, simai. Simaiyun. Gitu tulisannya. Simain itu apa sima? Ngikutin pemakaian orang Arab. Ngikutin aja udah ngikutin. Anu ngikutin berarti ilmunya ya cuma menghafal simai. Orang Arab pakai itu ya kita pakai itu. Dari sononya begitu gitu. Bahasa kita mah. Misalnya apa itu? Misalnya kata amin.
Amin. Tuh. Pon. Apa artinya amin di sini? Semoga Allah mengabulkan. Iya, istajib ya Allah. Tajib ya. Iya. Istajib. Kan begitu imam baca surat Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini gitu kan? Masa kita bilang istajib ya Allah? Kepanjangan. Enakan amin tuh. Itu semakna dengan istajib. Pertanyaannya, amin ini isim fi'il atau huruf? Isim fi'il. Isim fi'il jawabnya. Kalau dibilang isim maknanya kata kerja. Begitu. Makanya dinamakan. Maka waktu itu kan waktu kita belajar nahu yang namanya kata itu hanya 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf kan gitu ya? Iya. Nah, ini ditambahin. Ya. 4 berarti. Oke. Ada yang mengklasifikasi menjadi 4. Kalaupun ditambahkan 1 jadi 4 itu berarti ya ini nih isim fi'il amr. Kalaupun tidak diklasifikasikan tetap dia termasuk isim. Itulah. Enggak jadi masalah itu mah. Nahunya gitu. Amin itu artinya istajib. Istajib. Kabulkanlah ya Allah. Istajib. Terimalah. Tuh maknanya fil amr. Tuh bisa dipahami ya Pak sampai sini? Iya. Nah yang namanya simai dia ngikutin orang Arab ya kita hafalin aja. Paling tidak itu yang kita ingat amin. Ah itu hafal kita tuh. Udah, itu isim fil amr. Ya hatam itu. Ya, gitu aja. Paling tidak itu aja. Terus soh. Apa nih soh? Soh itu artinya uskut. Nah, artinya uskut. Uskut tuh kan fil amr juga kan, Pak? Uskut. Apa artinya uskut? Diam. Diamlah. Wah, udah soh ya walad. Orang Arab kan soh. Dulu saya nggak paham tuh. Waktu guru saya bilang soh. Saya nggak paham. Begitu belajar isim fil amr, soh yang dimaksud uskut. Itu. Amr itu, Pak. Nah. Itulah sima'iyun. Yang kedua apa? Ya, disebutnya qiyasi. Oh, yang kedua Qiyasi. Tuh. Qiyasi itu dia ada susunannya. Nih. Contoh apa di sini? Susunannya dia ada susunan kalau bahasa kita itu ada susunan jar. Tahu jar? Yang dimaksud ini huruf jar. Plus majrur. Tuh. Seperti ini susunannya. Contohnya apa tuh? Alai. Ala ini kan huruf jar kan, Pak? Iya. Ala. Ditambah ka. Menjadi alaika. Alaika bil jamaati. Ya, biasakanlah. Itu juga artinya wajib, boleh. Wajib. Boleh. Alaika. Tuh. Pak, kalau di nahu kan lainnya, Pak. Ala itu kan atas. Kalau setelah ala ada masdar muawwal, dia menjadi harus. Itu beda, Pak ya? Betul. Dengan ini pengajian ini beda ya, Pak? Beda. Harus. Misalnya yang ada mustan moja.
Ada nggak? Misalnya antusolliya Kalau kata Ada Teh, aja dah. wajibun alaika gitu ya Pak. Ya, ya. Ya Ada, tinggal Pak. dibuang aja itu. Yang masdar muawwalnya dibuang. Ya, terus Ya, menjadi alaika wajibun lissolah. Boleh. ya, tapi dengan kajian ini beda ya, Pak. Beda. Baik. Baik. Ya, terus. Ini jar, yang artinya lazim kan, biasakan atau wajib boleh juga. Nah, terus yang kias. Kalau kias itu ada polanya berarti ya. Nah, dia ada dzaraf. Ada dzaraf plus bahasa di sini dikatakan mazruf. Tuh. Seperti apa tuh dzaraf? Dun. Tuh, duna. Plus kak. Harus kak gitu sebenarnya. Duna zalik gimana Syekh? Iya, duna zalik. Ya. Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting Kalau tambahin min ladunka. yang penting maknanya amr ya, Pak. Amr ya. Walaupun misalnya duna zalik kalau maknanya enggak amr ya jangan. Oh, oke. Jadi di skupnya dibatasi maknanya amr. Amr ya, oke. Ya. Bukan corof ya. Ya, maksudnya tetap kajiannya jorob, tapi maksudnya lebih dorob plus madrub, terus maknanya yang memaknakan amr. Oh, oke. Keren. Perintah, gitu. Ya, keren. Dunaka itu kan artinya perhatikanlah. Tuh, dunaka. Perhatikanlah. Tuh. Atau ambillah. Khud. Ini seperti ini artinya ambillah nih, boleh. Bisa kan menjadi khud. Kalau walaupun dorof plus madrub tapi artinya tidak amr, jangan, itu bukan namanya. Oke? Khud. Kalau ini alaika artinya Harus ya. harus, kebiasakanlah, paling tidak artinya gitu. Ini alaika artinya biasakanlah. Lazim. Tuh. Nah, seperti itu. Nah, silakan. Kalau mau didiskusikan, silakan. Saya sifatnya cuma sebatas mereview saja. Kali-kali teman-teman yang punya pengetahuan banyak, silakan. Tuh, seperti itu. Ini yang keempat ismul fa'il amr ini jadi masuk kelompok sibhul jumlah ya. Dia ini kalam, Pak. Iya kalam, tapi di sini kan ada jar majrur, dzaraf majrur. Iya betul, dia sibhul jumlah. Betul, kalau analisa nahwunya masih sibhul jumlah ya. Sibhul jumlah. Ini lainnya, Pak. Tapi karena maknanya sudah amr, maka dia sudah disebut kalam dari tinjauan balaghah. Kalau nahwunya bilang, itu baru sibhul jumlah, belum kalam. Iya, kalau itu nggak ada artinya. Kalau ini kan artinya sudah ada artinya. Iya. Jadi kalam. Oke, maka takdirnya alaika lazim. Bisa dipaham sampai sini? Ya. Ya. Nah, jadi sudut pandang nahwunya benar yang dikatakan bahwa sibhul jumlah itu belum kalam. Nah, tapi kalau balaghahnya mengatakan, nah ini udah jumlah lah kan sudah ada maknanya, sudah ifadah. Ya. Ya, jadinya diikat oleh ifadah ya. Iya, begitu. Apalagi amin. Wah, amin mah bukan kalam. Itu mah kalau sudut pandang nahwu.
bukan jumlah. Tapi ingat, amin itu sama dengan istajib. Nah, istajib kan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya istajib, fa'ilnya anta. Tuh, gitu. Ya, bisa dipahami, Pak? Nah, orang kita lihat contohnya di banyak nih di Al-Quran. Tapi sampai sini bisa dicerna ya. Bagi silakan Bu Rian atau ibu yang lainnya kalau mungkin kurang bisa dipahami. Untuk nih udah enak diklasifikasi nih, jadinya jelas. Untuk kiasi Pak Ustadz, kan ada jar majrur dan dzaraf dan majrur. Itu berarti tidak semua huruf jar bisa seperti Amerika di sini Pak ya? Betul. Begitu juga dengan dzaraf Pak ya, tidak semua dzaraf. Tidak semua juga dzaraf. Betul, Pak. Makasih. Dia harus idhofah dengan isim ya Pak? Iya, betul. Hukumnya idhofah. Nah, ini pelajaran kita alarnya ke sini nih. Tuh, alarnya ke sini. Oh, berarti yang kita pelajari minggu lalu ini amr warna hijau. Iya ini. Kalam insya dalam bentuk amr. Tuh. Oh, ternyata amr itu ada 4 bentuknya. Tuh. Ya kan? Ini hijau, warna hijau. Silakan ibu-ibu. Mana ibu-ibu diam-diam aja nih. Udah paham biasanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak nanya. Senang dengernya. Berarti ilmu balago dan ilmu nahu syarat berkaitan sangat. Sangat. Tapi kan Ustaz kita nggak jelaskan nahu, iya karena kita sudah dianggap Bisa. bisa. Gitu. Jadi kan lebih gampang mencernanya. Maksud saya, jadi lebih gampang gitu. Wah, kan beda kalau kita belum paham nahu, belum paham sorof, kita tiba-tiba belajar ini. Berat. Agak berat gitu maksudnya. Bukan nggak bisa, agak berat mencernanya. Berat. Yang jelas ya bingung Ustaz. Nah, alhamdulillah kalau bingung berat berarti banget tuh. kalau bingung berarti pegang tongkat. Oke. Jalannya di jalan MHT yang banyak gangnya jadi bingung. Apanya? Jalan di banyak gang. Iya. Jadi Pak, ternyata ya Allah luar biasa. Inilah keistimewaan bahasa Arab ya Pak. Benar, luar biasa bahasa Arab itu. Maka benar firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun, gitu kan, benar. Kita jadi mikir. Saking kebanyakan mikir, puyeng kata Bu Ria. Benar. Benar, puyeng. Nah, lam amr itu dia salah satu amil jazm atau huruf jazm lah. Oleh karenanya setelah lam amr itu fi'il mudhari'nya majzum. Nah, tidak selalu dengan sukun, tidak selalu. Contoh nih. Fal ya'budu Indonesia. Abada gimana tasrifnya? Abada ya Budu. Yang budu berarti fal ya fal yang budu pakai waw enggak tuh? Gitu ya? Ayatnya pakai alif enggak? Pakai waw gini? Fal yang budu apa fal ya? Pakai ini kan nggak salah deh. Fal yang budu Hatspun nun, Pak. Iya, robbaha dal bait. Dal bait.
Itu mudareknya ya Ustaz. Ini fi'il mudhari nih, asalnya yang budu. Nah. Masuklah lamur amr. Maka dia menjadi maj. Jadi majzum. Jadi majzum. Ada majzumnya dengan membuang huruf nun. Namanya hadfun nun. Itu. Yang tandanya sukun aja masih bingung, Bapak. Oh gitu. Maka artinya selalu hendaklah. Itu kalau diartikan ke Indonesia, kalau fi'il mudhari kemasukan lam amr, makanya artinya hendaklah itu. Perintah ya, Pak. Seperti juga hadis Nabi, misalnya man amana billahi wal fal yukrim Doipahu. duyufahu. Itu sama, ya kan? Oh, ya smooth. Au yasmut. Waliyakul. Oh, hadis Nabi, siapa orang yang, ya kan? Apa namanya? Beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim duyufahu. Hormati. Ini gini nih hadisnya kalau nggak salah. Man amana. Mangkana yu'minu billah tuh mah. Oh gitu ya, Bu ya? Ya mangkana yu'minu billah. Gimana hadisnya? Man kana Yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. man kana yu'minu billahi Wal Yaumil akhir. wal yaumil akhir. Akhir gini. Ya. Apa katanya? Lanjutannya? Fal yukrim boleh fal yakul kan lain lagi itu mah. Ya, bolehlah tergantung itunya aja ya. Fal yakul khairon aw liyasmut. Boleh, betul. Fal yukrim ini, Pak. Fal yukrim ya, enggak apa-apa. Wah, Pak Zainuddin ahli hadis. Pas kebetulan aja itu mah. Kebetulan mulu. Betulnya ini salah. Betul terus. Nah ini sama. Fal yukrim duyufahu. Hormati. Muliakan. Bukan lagi hormati. Muliakan. Oh, kadang-kadang orang menghormati tamu itu juga dipotongin ayam jago. Kalau jalan-jalan ke Menes. Iya. Jadi tahu tuh. Kan tamu cuma 3 Kalau hari. Ustaz, Ya. potongin sapi kalau kemana. Dipotongin sapi itu. Kata orang oh itu mah pemborosan kan tamunya cuma 3 orang ngapain motong sapi? Tergantung sudut pandangnya mana. Iya. Dipotongin sapi, wow berarti kan sangat diistimewakan, dimuliakan. Ulang tahun tahu. Tuh begitu. Maka kata Nabi itu fal yukrim muliakan. Itu muliakan terjemahannya ya Pak Ustaz. Iya muliakan deh. Tanpa yukrim. Tapi kalau di Balago kan bukan cuma memuliakan. Iya betul. Itu yang bikin pusing Pak. Betul. Masalahnya wujud memuliakan itu bagaimana caranya kita. Kan tergantung tamunya Pak. Tamunya Pak Zainuddin. Pak Zainuddin itu kan dai kondang. Wah, harus dipotongin kambing Pak. Datangnya tamunya preman. Golok tamunya. Jangan pilih kasih tamunya, sama aja yang miskin yang kaya. Tuh. Yang benar yang Yang miskin bawa golok tamunya. Pokoknya bagaimana persepsi kita tentang memuliakan itu aja lah. Tamunya bagaimana? Yeah. Bagaimana persepsi kita memuliakan itu? Artinya kan memuliakan itu pokoknya gimana ya? Menservisnya good service gitu. Gitu. Nah ini juga sama lamnya lamul amr, hendaklah. Hendaklah. Nah contoh dalam Quran nih kita itu contoh ya dari bentuk pertama nih. Jadi di buku kita ini sebenarnya saya cuma meringkas saja nih ya biar supaya lebih gampang saja dicerna seperti ini coba. Nah, yaitu nih yang
amr bentuknya fi'il amr. Contohnya di buku kita nih, apa tuh? Di halaman 53 Allah berfirman, fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Ya kan? Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini jelas yang memerintahkan mutakalimnya Allah. Betul, Pak? Betul? Ya. Ya. Dalam konteks ayat kan umumnya kan Nabi Muhammad tuh, khususnya itu maksudnya. Dan juga kita kan sebagai umatnya. Nabi Muhammad misalnya sama Allah lebih tinggi mana? Lebih tinggi Allah. Nah, itu makanya disebutnya amr. Perintah. Tinggi perintah dia. Bentuknya, bentuk amr ini kebetulan fi'il amr. Fil amr. Nah, taunya dari mana? Asda. Oke. Ini wazannya. Isda kali Pak. Oh iya, betul isda, sorry. Isda, betul, isda. Isda. Asalnya soda'a, yasda'u. Amarnya isda. Tuh. Itu udah bentuk amar satu. Ada lagi, oh ternyata ada dua nih. Di atof sama waw. Wa a'rib. Ini juga bentuk amar juga nih. Kalam amr bentuknya amr. Ya kan, Pak? Iya. Ini dari mana kalau kita tasrifnya nih, kita tasrif. Jadi a'roda, yuk. Yuk, ya, jadi yuk ridu. Amrnya a'rib. Sama seperti akhroja, yukhriju, akhrij. Nah, tuh enak kalau udah belajar sorof mah enak jadinya, gampang gitu. Iya, kalau hafal, kalau bisa. Jangan pakai kalau. Nah, contoh berikutnya nih. Nih di ayat halaman 56. Kalau Bapak dan Ibu punya buku kan jarang-jarang dibaca nih. Baca aja sekarang deh. Enak kita baca bareng-bareng. Silakan Pak U baca, Pak. Jangan saya mulu. Yang Gimana, lain Pak? dulu dah, yang lain. Ya. Silakan Pak Sahrijal baca tuh enak. Rial. Ya. Yang mana? Nomor 2-nya Pak, halaman 56. Ya kan gitu. Khudil. Heeh. 56. Ya. Uzil kita bikuwatin. Ya, artinya Pak. Hai ya. Ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Tuh, jelas. Khud, akhadha, ya'khudhu. Oh, terus hamzahnya mana tuh? Takhfif, ditakhfif. Diringankan, dibuang. Hamzahnya mana? Hamzahnya mana? Ya, di kamus emang nggak ada. Ya. Nah, itu namanya ditakhfif, Pak. Apa Pak? Ditakhfif, diringankan. Kalau ada hamzah seperti itu, hamzah pada fi'il amr. Itu kan asalnya kan hamzah tuh. Iya. Sama seperti akala ya yakul. Misalnya yakul, asalnya akul. Misal. Kemudian itu kul, takhfif namanya diringankan. Oh, takhfif. Juga pelajarannya nahu juga, sorof juga tuh. Khud al-kitab biquwah. Terus nih nomor 3 nih. Faraja 'alal qaumihi minal mihrab. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyan. Maka ia keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah tuh. Apa tuh? Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Mana tuh yang jadi itu? Yang mana, Pak? Halaman berapa? Halaman 56. Oh, iya masih. Ya.
Itu sabbihu. Sabbihu itu fil amr. Sabih. Iya, asalnya sabbih. Sabih. Sabbaha yusabbihu. Sabbih. Karena antum menjadi sabbihu. Sabihu. Ya. Ini kita contoh lagi nih, sebelum lagi ya. Kemudian kalam amr bentuknya fiil mudhari dan dimasuki lamul amr. Masih di halaman 56. Contoh ayat Al-Qur'an. Summal yaqdu tabasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawafnya sekeliling rumah, yaitu rumah yang tua itu di dalam kurung Baitullah. Ini ada 3 nih. Yang pertama yakdu, yang kedua yufu, nah yang ketiga yattawafu. Tuh sama tuh. Fil mudhari dimasuki lamul amr. Nah, kemudian ini Pak. Apa namanya? Ayat berikutnya liyunfik dzu sa'atin min sa'ah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepadanya. Tuh. Falyunfiq. Nah, jadi akan kalau kita pahami ya Pak, kita pahami ini kan dia amr dari atasan ke bawahan. Ini di sini ayat ini udah kasih solusi nih buat kita yang merasa susah nih. Lu ya kalau mau dilapangkan rezeki falyunfiq. Tuh. Yang kedua lihat ya ayatnya. Solusi nih. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah dia memberi nafkah. Tuh, solusi kan, Pak? Ya. Gitu, dari atasan ke bawahan. Masalahnya kita kerjain, kita jawab atau enggak, itu aja masalahnya. Baik, wallahu a'lam. Banyak nih contohnya nih di sini. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan. Mau tanya, Pak. Silakan. Saya mau nanya, istilahnya apa Pak yang tadi Pak yang sumal yakju nomor 10. Nomor 10 fil amr yang ketiganya itu kenapa jadi tok bertidah itu namanya apa Pak? Yang mana? Jadi 3? Wayat tawafu, tawaf. Nah itu kenapa toknya bersidah, namanya apa? Kayak tadi Hamzah ya kan bilang tahfif istilahnya. Kan, harusnya kan tafa'ala ya tafa'alu kan gitu. Tahnya kan baru masuk ke tok kan begitu ya Pak? Ya. Namanya apa istilahnya Pak di nahwu gitu? Begitu ya Pak. Yang Bapak tanyakan berarti huruf toknya ya? Ya, iya, porsidah itu kan karena masukkan wazannya wazan apa gitu ya? Iya, itu kan tak Pak. Iya Pak. Iya. Jadi gitu namanya ibdal Pak. Nah itu yang tanya Pak. Apa Pak ibdal? Ibdal. Mengganti. Ya, mengganti huruf ta dengan huruf yang sama tok menjadi tok. Ya. Itu kalau nggak salah ada kaidahnya itu, saya agak lupa. Tapi yang saya ingat ini adalah ibdal. Ibdal. Ya. Makasih Pak Ustaz. Begitu. Jadi yang huruf ta itu dia diganti menjadi huruf tok karena lafalnya kan hampir sama. Iya. Itu ada beberapa huruf khusus itu dalam kaidah shorof tidak diibdal. Baik. Luar biasa pertanyaannya itu. Ustaz. Silakan. Ustaz tuh halaman 56 yang tadi baru dibaca tuh ya. 56. Apa nih? Lian Fiku. Itu Tasim min Satin. Ya.
Nah itu kalau saya agak biasnya agak bingung nih artinya di bawah nih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya apa itu Pak Ustaz? Ya gini Pak. Kalau saati minasati saat itu artinya apa Pak Ustaz? Saat itu kemampuan ke lapangan. Zu itu fa'il, pemilik. Pemilik ya. Ya, terus sa'ah itu kemampuan, maksudnya kemampuan dalam berinfak, Pak. Ya, kemampuan dalam berinfak tentunya ada duitnya dong, namanya yang infak. Begitu sa'ah yang dimaksud itu kemampuan dalam hal ini kemampuan finansial. Sa'ah seperti itu. Sa'ah itu kan nanti keluar ke lapangan, keluasan sa'ah itu. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini sebenarnya walaupun bentuknya bukan fi'il amr, tapi ini adalah perintah dari Allah, solusi buat kita yang pengen dimudahkan sebenarnya. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, seperti itu. Kalau di ayat Ali Imran kan apa tuh katanya, wasari'u ila magfiratin mir rabbihim wa jannatun arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna syarra wad dharra. Wah, itu ayat itu bercerita tentang dalam keadaan lapang dan dalam sempit. Iya, ini solusi. Sebenarnya kalau kita pahami, oh iya ya, ini adalah amar, perintah ditunjukkan kepada kita. Tuh. Kata Allah, kalau pengen dimudahkan hidupnya, maka lihat ayat gandengannya tuh. Fal yunfik mimma atahullah. Nafkah, infak. Emang sih kalau kita berinfak, matematis ya kurang lah, Pak. Jadi 1 juta diinfakin 100.000 kurang matematika, Mak. 900. Waalaikumsalam, Pak. Jadi mikirnya itu bukan karena matematika, mikirnya udahlah ini perintah Tuhan, gue yakin aja pasti benarnya tuh, selesai masalahnya sebenarnya. Kan begitu intinya orang belajar balago, pahami kalamnya. Oh, udah paham, dengan paham dia beramal. Sebenarnya inti dari ilmu apapun juga beramal, bukan sekedar sebatas bahasa, bukan. Kalau bahasa kita sudah paham ini tadi, sudah selesai pembahasannya. Dengan paham itu baru kita beramal, itulah namanya hidayah. Itu bagaimana kita menangkap hidayah? Ya caranya belajar balago. Udah belajar balago kan kita paham, iya ini benar, ini dapat hidayah, amalin. Tuh. Yang maksud paham itu makna lain dari terjemah ya Pak? Iya, makna lain dari terjemah. Gitu. Kalau ya kan gitu, itu namanya balik, Pak. Kalau udah diamalkan namanya Kalau baru terjemahan nggak boleh ngamalin dong Pak. Nah, kalau kita belum balik, kalau nggak diamalin nggak balik-balik. Ya paham sih, tapi nggak berubah. Gitu. Itu baru sekedar ilmu bahasa. Baru pengantar. Sebenarnya kan gitu, Pak. Iya. Ilmu apapun kembalinya semuanya pada amal perbuatan sebenarnya. Jadi saya ngomong begini juga, saya juga mau. Yang berat dari ilmu itu adalah amal. Gitu. Yang berat dari amal itu ikhlas. Pak mau tanya Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Batasannya bolehnya kita menyampaikan atau mengamalkan selain ulama itu di batasannya di mana Pak? Pak, kalau orang menyampaikan itu nggak harus ulama. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Iya, tapi di Al-Quran kan kita disuruh belajar kepada ahli zikri. Iya, ahli zikri. Nah, terus? Nah, iya, kalau kita bukan ulama, bebas Pak menyampaikan, memberitahu kebenaran itu. Pak, kebenaran yang Bapak maksud itu kebenaran yang Bapak ngerti ilmunya. Jangan Bapak menyampaikan nahu, tapi nggak ngerti ilmu nahu. Jadi sesat.
Jadi nggak ada batasan ulama, ahli zikir itu nggak harus ulama. Ulama yang dimaksud. Oh gitu. Oh iya, nggak ada batasan begitu. Bapak ahli apa nih? Asli ahli astronomi. Bapak itu ya ulama. Ulama itu kan orang yang berilmu, Pak. Artinya jamaah dari alim di bidang itu. Begitu, Bapak sampaikan. Jangan Bapak nggak ahli dalam membuat tempe, Bapak ajarin cara membuat tempe. Bawa mati deh. Begitu, ahli zikir itu ulama. Seperti itu. Begitu. Jadi ahli zikir nggak selalu ulama gitu, Pak? Wah, selalu. Jadi ulama kita kan pengertian ulama itu apa? Iya. Itu yang kita harus batasi. Apa ulama itu Majelis Ulama Indonesia? Enggak. Saya pernah belajar di sana, Pak. Saya kuliah di sana. Enggak gitu. Kata ulama malah kata mah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang di situ pengertiannya orang yang takut pada Tuhan. Ulama takut karena dia udah ilmunya, enggak ngerjain lagi. Salah. Itu ulama, pengertian ulama. Nah, kalau guru TK dia ngajarin alif bata itu ulama juga tuh. Ya ahli dalam huruf jaya. Iya, tapi jangan begitu, jangan batasi, Pak. Jangan. Maka Nabi bilang begitu, waliguani walau ayat. Sampaikan aja walau satu. Maksudnya bukan berarti kita yang kita bisa cuma atau dua, enggak. Yang kita bisa itu kita sampaikan. Selebihnya kita bilang wallahu alam. Begitu. Sama, Pak. Ahli tafsir juga terus pada akhirnya dia mengatakan setelah dia tafsir menurut kemampuan tafsirnya, dia akan mengatakan wallahu alam. Iya. Bisa. Kasih, Ustaz. Begitu. Sampaikan, Pak. Dari ilmu itu semakin disampaikan, itu semakin berkah. Saya nggak banyak punya ilmu, tapi prinsip saya kalau saya tahu, saya paham, saya sampaikan. Kalau nggak saya paham, saya nggak sampaikan. Itu aja. Pisau yang diasah ya, Pak. Maka kata Nabi kan begitu. Ada ungkapan katanya, hadis Nabi itu apa? Al ilmu gimana? Ya, seperti itu. Begitulah Pak kajian kita pada pagi hari ini. Oke. Saya rasa sudah panas ini. Ya, mudah-mudahan review pelajaran kita ada manfaatnya. Nah, dan besok ketemu di hari Sabtu lagi kita masih membahas amr tuh sama Ustadz, tapi amrnya keluar dari makna sesungguhnya. Itu nanti siap-siap Bapak baca, saya kasih petunjuknya halamannya tuh ya. Halaman 60 sampai dengan sampai dengan halaman 68 itu ilmunya. Maka latihannya halaman 69 tuh. 69 sampai halaman 70 berarti. Itu nanti akan dibahas itu. Jadi amr yang keluar dari mana sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim di kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Ustaz